Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Umi Alfiah dengan NIM 201230138. Saya akan membahas tentang istihsan. Yang pertama yaitu pengertian istihsan. Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad dalam ilmu ushul fiqh yang digunakan oleh seseorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan meninggalkan qiyas yang bersifat umum menuju dalil lain yang lebih kuat karena adanya kemaslahatan, kebutuhan, atau tujuan syariat. Adapun secara bahasa, istihsan berarti menganggap sesuatu lebih baik, sedangkan secara istilah berarti memilih hukum yang lebih tepat berdasarkan dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, istihsan bukanlah menetapkan hukum berdasarkan pendapat pribadi, melainkan tetap berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma, maupun dalil syariat lain. Yang selanjutnya yaitu dalil atau matan kitab. Dari sini artinya yaitu seorang mujtahid dapat menggunakan qiyas, istihsan, istislah, istihsab, dan sumber-sumber lainnya untuk mengetahui hukum berbagai persoalan baru. Dalil ini menunjukkan bahwa istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan ulama untuk menyelesaikan persoalan hukum baru. Yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran dan tujuan istihsan. Istihsan didasarkan pada prinsip bahwa syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dalam kondisi tertentu, penerapan qiyas secara umum dapat menimbulkan kesulitan sehingga diperlukan dalil lain yang lebih kuat agar tujuan syariat tetap tercapai. Oleh karena itu, istihsan digunakan untuk menghindari kesempitan hukum, memberikan kemudahan kepada umat, serta menghasilkan keputusan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Adapun dalilnya yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pembahasan selanjutnya yaitu kualifikasi istihsan. Kualifikasi istihsan menunjukkan bahwa metode ini hanya dapat digunakan oleh seseorang mujtahid yang memiliki kemampuan memahami Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Seorang mujtahid harus mampu membedakan antara qiyas yang bersifat umum dengan dalil yang lain yang lebih kuat sehingga keputusan hukum yang diambil benar-benar membawa kemaslahatan. Oleh sebab itu, istihsan tidak boleh digunakan berdasarkan keinginan pribadi, tetapi harus memiliki dasar syar'i yang jelas. Adapun dalilnya yaitu yang berbunyi artinya istihsan adalah berpindah dari qiyas yang tampak kepada dalil yang lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu kategorisasi istihsan. Para ulama membagi istihsan ke dalam beberapa kategori berdasarkan dalil yang menjadi landasannya. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa istihsan merupakan metode ijtihad yang memiliki dasar ilmiah dan syar'i, bukan sekadar pendapat pribadi. Bentuk-bentuk istihsan meliputi istihsan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Ijma, maslahat, dan kebiasaan atau urf dalam keadaan darurat, serta qiyas kafi. Masing-masing bentuk digunakan sesuai dengan persoalan hukum yang dihadapi agar tujuan syariat tetap terwujud. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk istihsan. Istihsan bil nas digunakan ketika terdapat ayat Al-Quran atau hadis yang lebih kuat daripada qiyas. Istihsan bil ijma dilakukan dengan mendahulukan kesepakatan para ulama. Istihsan bil maslahah bertujuan memilih hukum yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
Istihsan bil 'urf mempertimbangkan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, istihsan bil darurat memberikan keringanan hukum dalam keadaan mendesak. Dan istihsan bil qiyas kafi menggunakan kias yang lebih menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan menjawab persoalan kehidupan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dalil penduduk. Pembahasan selanjutnya yaitu dalil pendukung istihsan. Penggunaan istihsan memiliki landasan dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya memilih jalan yang paling baik dan membawa kemaslahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar umat Islam mengikuti petunjuk terbaik yang telah diturunkan. Sedangkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin juga bernilai baik di sisi Allah. Dalil-dalil tersebut menjadi dasar bahwa istihsan dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kemudahan dalam penerapan hukum Islam. Adapun ayat yang berbunyi wan nabi'u ahsanu ma unzila ilaikum min rabbukum, yang artinya ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Yang selanjutnya yang berbunyi ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanu, yang artinya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka di sisi Allah juga baik. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang istihsan dan kategorisasi kualifikasi istihsan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.